Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, siswa-siswi SMA Cendekia Sidoarjo. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? I hope you are fine. Saya berharap kalian baik-baik saja di rumah. Keep your distance, keep your health. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan kalian. Oke, student, learning to the activity. Kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Nah, di sini Serizal akan mempelajari dan kalian juga akan menyaksikan video tentang pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke, student, let's go join learning with me. Let's go. Oke, student. Chapter 1 kita akan masuk ke bab 1 di kelas 11 di pertemuan pertama di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan membahas tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi hak dan kewajiban itu sudah melekat di setiap individu seseorang yang dilahirkan sejak kecil. Jadi hak dan kewajiban itu sudah melekat. Jadi kita harus tahu yang mana hak kita, yang mana kewajiban kita sebagai manusia dalam perspektif Pancasila. Jadi dalam pandangan Pancasila ya, bukan ideologi-ideologi lainnya. Jadi dari Pancasila itu sendiri. Nah, kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Jadi makna hak asasi manusia itu ada 3 konsep atau 3 kunci. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk menelaah makna hak asasi manusia. Ada baiknya kalian perhatikan fakta berikut ini dengan seksama. Jadi yang pertama, orang dilarang menghilangkan nyawa orang lain atau nyawanya sendiri sekalipun itu. Jika terbukti melakukan, negara akan mengenakan tindakan hukum. Tidak ada satupun warga di dunia ini yang rela dijajah bangsa lain. Negara-negara yang pernah dijajah pun selalu berusaha membebaskan diri dari belenggu penjajahan tersebut. Yang terakhir, tiada konsep manusia pun yang ingin hidup sengsara. Ia akan selalu berusaha mencapai kesejahteraan bagi dirinya lahir maupun batin. Jadi, poin yang pertama, setiap orang itu dilarang membunuh atau mau bunuh diri. Nah, jadi di negara kita juga mempunyai konsep seperti itu. Jadi kita harus menghargai setiap hidup orang lain. Nah, kita harus bisa mewanti-wanti hal itu. Banyak kasus yang kita saksikan di dunia maya maupun di dunia sosial, berita-berita yang banyak orang yang menghilangkan nyawa orang lain atau dengan sengaja mereka membunuh nyawanya mereka sendiri karena mereka tidak tidak kuat dengan perjalanan hidup atau tantangan hidup mereka sendiri. Nah, negara di sini juga mengenakan tindakan hukum seperti itu. Nah, di dalam agama juga ya, membunuh orang atau menghilangkan nyawa orang lain itu sangat tidak terpuji dan itu termasuk akhlak tercela. Nah, yang kedua atau yang B, jadi konsepnya kita tahu negara manapun yang dijajah dengan istilah kolonialisme, imperialisme, negara itu akan selalu ingin merebut kemerdekaannya sendiri. Jadi tidak ada negara-negara di dunia ini yang mau dijajah sekalipun, meskipun itu dengan teknologi, dengan
ilmu pengetahuan yang baru. Nah, kita tahu seperti negara-negara maju itu selalu mengembangkan hal-hal baru dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi mereka tidak ingin dijajah, mereka ingin memprakarsai atau mempelopori dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, yaitu ilmu dan pengetahuan. Nah, poin yang ketiga atau yang C, tidak ada orang manusia pun yang ingin hidup sengsara. Jadi setiap orang bahwasanya mereka ingin selalu hidup ketercukupan dari sandang, pangan, papan. Jadi setiap orang manusia itu selalu ingin hidup kaya, itu manusiawi ya, orang yang ingin hidup kaya dan ingin sejahtera dari lahir maupun batin, jasmani maupun rohaninya. Jadi itu sikap manusia dan itu memang manusiawi. Oke, kita lanjut ke makna hak asasi manusia. Jadi secara sederhana, hak asasi manusia itu adalah hak dasar manusia menurut kodratnya. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 39 tahun 99 atau 1999, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, juga pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi hak asasi manusia itu sudah melekat sejak lahir. Mereka juga punya hak untuk dilindungi, mereka juga punya hak untuk hidup sejahtera, mereka juga perlu hak untuk hukum mereka ketika mereka disudutkan atau terkena suatu problem permasalahan. Nah, manusia juga itu juga mempunyai hak untuk pemerintah menyalurkan bantuan-bantuan dikala mereka terkena bencana. Jadi kodratnya dan sudah masuk ke Undang-Undang Republik Indonesia tahun 39 tahun 1999, hak asasi manusia sudah melekat sejak mereka lahir dari kecil. Jadi hak ini tidak bisa diperjualbelikan oleh siapapun dan oleh negara manapun. Jadi seperti itu. Nah, kita lanjut ke makna hak asasi manusia kembali. Nah, menurut ilmuwan yaitu Jan Matterson, anggota Komisi Hak Asasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, mengartikan HAM atau hak asasi manusia sebagai hak-hak yang melekat dalam diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, kita garis bawahi hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Nah, berarti memanusiakan manusia. Nah, kita harus menghormati manusia secara utuh. Kita harus menghormati sikap mereka, kita harus menghormati pendapat mereka itu apapun, kita harus menghargai karya mereka, kita harus menghargai toleransi, menghargai agama mereka, meskipun agama mereka berbeda, tapi kita tetap menghargai mereka seperti halnya manusia. Jadi bukan seperti kita tahu ya, beberapa kasus yang sangat miris, banyak yang pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia yang salah satunya belum terungkap ya. Salah satu kasus yaitu Ibu Sumarsi yang seorang buruh yang sampai sekarang pun belum ada titik terang. Terus ada salah satu kasus juga yaitu Munir juga salah satu kasus pelanggaran HAM yang baru-baru ini Novel Baswedan. Jadi HAM itu yang saya garis bawahi ya, sebagai yang saya garis bawahi seperti ini. Nah, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Jadi kalau kita tidak bisa menghargai manusia berarti kita bukan manusia. Jadi makna hak asasi manusia itu menurut saya ya, itu harus menghargai setiap hak
warga negaranya atau setiap hak manusia dimanapun mereka berada. Jadi kita harus punya toleransi di sana, kita harus punya ikhlas, harus punya akhlak terpuji juga sesama manusia. Jadi tidak bisa kita semena-mena meminta hak dan kewajiban kita kepada orang yang istilahnya lebih berbeda ya. Jadi kita harus punya sama-sama mendasari bahwa manusia juga butuh kehidupan sesama manusia, karena manusia yaitu makhluk sosial. Nah, ini kita lanjut. Oke, next. Kita ke slide selanjutnya, yaitu contoh-contoh hak asasi manusia. Jadi, yang telah kita bahas sebelum slide berikutnya. Nah, sudah saya singgung yang beberapa pembahasan yang saya bahas tadi. Jadi, manusia juga sebagai makhluk sosial juga perlu mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi, semua manusia mendapatkan pendidikan yang layak bukan karena melihat status mereka dari kalangan bawah, tapi semua mendapatkan pendidikan yang layak sampai ke jalur universitas. Yang kedua, mendapatkan perlindungan tentang kasus SARA, jadi suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi semua orang itu perlu perlindungan. Karena beberapa hari ini atau beberapa berita-berita kita tahu banyak sekali kasus-kasus yang menyinggung tentang suku, agama, ras, dan antar golongan. Dimulai dari pemilu 2014. Nah, ini juga bukan sebagai contoh yang harus kita tiru, tapi kita harus juga benar-benar menyaring, dan itu juga berpengaruh terhadap hak asasi manusia loh. Ya, jadi itu juga harus perlu mendapat perlindungan. Dan yang ketiga, salah satu contohnya yaitu mendapatkan kebebasan berpendapat. Nah, kita tahu, kita singgung sedikit. Nah, kebebasan berpendapat itu sangat perlu dibuat untuk semisal untuk kemajuan organisasi, untuk kemajuan pemerintahan, untuk sebagai referensi untuk negara menjadi lebih maju. Jadi untuk contoh-contoh demo tentang apapun ya, itu it's okay, nggak masalah. Nah, selagi penyuaraan suara itu oleh masyarakat didengarkan oleh pemerintah dan dijadikan sebuah referensi untuk mereka menjadi lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Nah, contoh-contoh hak asasi manusia ini saya contohkan 3 karena mendapatkan pendidikan, mendapatkan perlindungan tentang kasus SARA, dan mendapatkan kebebasan berpendapat ini sangat perlu dan harus diterapkan di negara manapun. Jadi seperti itu. Oke, next selanjutnya. Nah, pada hakikatnya dalam hak asasi manusia terkandung 2 makna. Yang pertama, HAM merupakan hak alami yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak alamiah adalah hak yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal, budi, dan kemanusiaan. Jadi sebagai insan yang merdeka, yang berakal, budi, dan kemanusiaan. Jadi manusia apa? Manusia itu makhluk sosial dan harus memanusiakan manusia. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua atau yang B, HAM merupakan instrumen atau alat untuk menjaga harkat martabat manusia sesuai dengan kodrat kemanusiaan yang luhur. Jadi ada rasa toleransi ya yang saya sudah singgung tadi. Jadi harus ada kodrat, harus ada etika sesuai
manusia ke manusia lain. Jadi seperti itu. Next, nah hak asasi manusia yaitu ada hakiki, universal, tidak dapat dicabut oleh siapapun, tidak dapat dibagi. Jadi hak asasi manusia di setiap satu orang itu mempunyai hak asasi manusia. Seperti itu. Nah, next. Dibanding dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut. Nah, ciri-ciri khusus. Dan ciri-ciri ini sudah melekat dan tidak dapat diganggu-gugat dan diperjualbelikan tentunya. Nah, yang pertama yaitu yang sudah disinggung di slide sebelumnya yaitu hakiki. Artinya, hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Yang B atau yang kedua universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Yang ketiga, tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang terakhir, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil atau politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, inti atau simpulan sementara atau hipotesa ya, hipotesis sementara yaitu dari hak asasi manusia atau yang kita pelajari di pertemuan pertama ini. Jadi kursornya mana ya? Nah, jadi ringkasan atau kesimpulan sementara dari makna hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu tidak dapat dibagi. Nah, setiap warga negara itu juga berkesempatan untuk menjadi seorang yang lebih produktif, menjadikan orang itu juga bisa memajukan negara, juga bisa melakukan hal-hal di bidang lain dan juga ikut mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di berbagai bidang. Jadi semua orang juga berhak mendapatkan hak itu karena hak asasi manusia ada ciri-ciri khusus yaitu 4. Hakiki, universal, tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibagi. Jadi semua manusia di dunia ini mendapatkan haknya dan kewajibannya sesuai dengan porsi mereka masing-masing. Oke? Penting hak asasi manusia adalah agar bisa menyampaikan pendapat, kesetaraan suku, agama, ras, antar golongan, serta lindungi hak individu warga negara. Jadi seperti itu pentingnya hak asasi manusia untuk diri mereka sendiri dan melindungi warga negaranya. Oke, student, thank you for today. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya di pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Oke? See you next week. Kita akan bertemu di minggu depan. See you. Thank you for today. Terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Keep spirit and see you next week. Jangan lupa belajar. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. See you.